Ke perhatian para pelaku pasar dalam market focus ya, Safira. Ini menarik sebenarnya untuk kita lihat kemana sih sebenarnya arah optimisme para pelaku pasar, apalagi melihat IHSG yang sudah terkoreksi selama 3 hari berturut-turut ini, Safira. Iya Maria, kalau misalkan kita melihat begitu ya, awal pekan ini memang pasar keuangan tanah air juga ditutup kurang bergairah begitu. Kita lihat IHSG juga kemarin ditutup di zona merah dengan pelemahan ini juga ke posisinya 7.017-an gitu ya, nggak jauh-jauh dari saat ini. Dan kalau misalkan kita lihat hari ini juga IHSG kembali melanjutkan pelemahan Maria, bahkan memang tadi sempat terlempar dari level psikologisnya 7.000. Dan ada pun beberapa sentimen penggerak pasar hari ini yang patut dicermati oleh pelaku pasar. Ini diantaranya gelombang protes warga yang frustasi nih Maria, karena memang kebijakan zero COVID policy dari Xi Jinping yang memang sudah 3 tahun setelah pandemi merebak. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya Maria, kalau kita lihat di China daratan sejak Presiden Xi Jinping memang resmi mengambil alih kekuasaan 1 dekade lalu. Dan kalau misalnya kita lihat bahkan dalam aksi protes juga ada beberapa nih pengunjuk rasa yang memang menuntut pengunduran diri dari Presiden China Xi Jinping. Dan hal ini juga membuat investor khawatir bahkan memang ketegangan tersebut juga akan berdampak kepada ekonomi China. Ini kalau kita lihat maklum saja Maria, memang China ini kan merupakan bagian dengan negara dengan nilai perekonomian terbesar kedua di dunia begitu ya. Jadi memang saat adanya kerusuhan terjadi dan memang berdampak pada roda bisnis ini, maka negara lain juga akan terkena dampaknya. Dan kalau kita lihat begitu ya, namun di sisi lain justru terjadi anomali ya, di mana memang bursa Asia juga kembali rebound pada perdagangan hari ini begitu ya. Dan kalau kita lihat setelah kemarin sempat merah membara begitu ya, ini nampaknya investor juga mulai mencermati gelombang protes besar-besaran kayak gitu. Dan kita lihat Nikkei 225 ini satu-satunya bursa Asia yang terkoreksi 0,48%, dan Hang Seng ini paling tinggi Maria. Penguatannya hampir 4% ya. Betul sekali. Dan ini apple to apple sama IHSG seharusnya Hang Seng. Agak beda nih sama hari itu ini ya. Itu dia, makanya Shanghai juga 2,31% melesat dan Kospi 1,22 melesat. Memang mungkin warga China sudah mulai kesal ya dengan penerapan zero COVID policy karena merepotkan ya, mau kerja jadi terkendala gitu ya, karena setiap ada yang terpapar aktivitas ekonomi harus dihentikan. Nah ini juga agak repot nih untuk negara-negara mitra China termasuk Indonesia yang melakukan ekspor impor atau perdagangan yang harus bolak-balik di hold begitu kan, karena harus menunggu lagi policy atau zero COVID policy-nya dibuka. Ya mungkin aksi ini sudah akhirnya berlangsung begitu ya, setelah mereka bertahan 2020 sampai dengan sekarang 3 tahun ya. Bahkan mereka 2019 akhir pun juga sudah mengalami begitu ya COVID-19. Jadi ya kita akan lihat nanti end up-nya ujungnya akan seperti apa ini. Iya betul, karena memang sebenarnya kerusuhan itu terjadi memang sebenarnya karena memang ada terjadi kebakaran yang sangat mematikan begitu ya, karena memang semua petugas yang bersangkutan ini tidak bisa membantu karena adanya zero COVID policy ini. Jadi memang semua bantuan cukup terbatas hingga akhirnya memang semua korban, 10 korban ya Maria, dan 9 luka-luka itu memang harus dikorbankan begitu, dan itu yang membuat geram masyarakat China itu sendiri. Kalau berdampaknya ke global mungkin masih bisa dihandle, tapi ini di kondisi domestik yang sangat urgent butuh bantuan, tetapi karena keadanya polisi ini jadi malah berjatuhan korban ya. Betul sekali. Dan kalau misalkan kita lihat begitu ya, ini China effect emang begitu banyak dirasakan begitu ya. Kalau misalkan kita lihat China juga merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi dunia dengan kontribusi ini mencapai 18,6% terhadap PDB global pada 2021 yang sebesar 96,3 triliun US dollar gitu. Ini mengalahkan Amerika Serikat malah, dan ini memang justru membuat kesehatan ekonomi negeri tirai bambu itu menjadi penting bagi seluruh negara di dunia. Dengan kalau misalkan kita lihat dengan ukuran porsi PDB segitu begitu ya, ini nggak heran memang perlambatan ekonominya akan memperlambat perekonomian seluruh negara. Salah satunya ini partner dagang utama mereka yaitu Amerika Serikat itu sendiri yang memang berpotensi akan adanya permintaan ekspor di Amerika Serikat yang melambat. Dan ini tentu efeknya juga memukul permintaan industri utama seperti pesawat terbang, otomotif, hingga makanan yang memang membuat defisit perdagangan Amerika Serikat ini semakin besar. Dan kalau kita lihat ini juga tercermin begitu ya dari ambruknya bursa Wall Street pada penutupan perdagangan kemarin, di mana memang 3 indeks utama ini berakhir di zona merah. Dan tentunya koreksi dari bursa acuan dunia ini dipastikan juga akan menular ke bursa saham global, tidak terkecuali juga pasar ekuitas di Indonesia. Terbukti sih hari ini juga kembali lagi ditutup terkoreksi ya. Dan duduk bersama ketika di G20 kemarin, mungkin kita tinggal tunggu realisasinya ya, kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga China akan seperti apa. Mudah-mudahan segera
terlaksana ya. Betul. Nah, kita juga masih berfokus pada stance-nya The Federal Reserve nih. Kita masih menunggu akan seperti apa sih arah keputusan begitu yang akan diambil The Fed nih di sisa-sisa minggu di tahun 2022 ini, karena sudah banyak sekali beberapa kepala The Fed di beberapa negara bagian yang sudah merasa bahwa hold dulu ya, jangan lagi naik ya gitu ya, atau mungkin agak sedikit diturunkan. Ini jadi ada pro kontra dari posisi suku bunga Amerika Serikat yang tampaknya harus ditahan dulu kenaikannya. Iya betul sekali, memang ini masih dari Amerika Serikat begitu ya, investor juga sedang menantikan ini pidato Jerome Powell pada Kamis mendatang, di mana memang banyak investor juga harap-harap cemas nih menanti laju kenaikan suku bunga The Fed. Dan memang di sisi lain banyak juga pelaku pasar yang memprediksi The Fed ini akan memperlambat kenaikan suku bunganya bulan depan, Maria. Dan tentunya sentimen-sentimen dari eksternal ini juga membuat investor ini cenderung beralih ke aset yang lebih aman begitu ya, dan meninggalkan pasar ekuitas yang berstatus aset beresiko. Dan kalau kita lihat memang itu juga itu juga membuat dolar Amerika Serikat juga diuntungkan begitu ya dengan adanya sentimen-sentimen yang datang saat ini begitu ya. Dan itu misalnya kita lihat juga dari indeks Amerika Serikat yang juga melesat lagi, dan ini tentu berdampak pada rupiah yang memang trennya ini terus tertekan terhadap greenback. Yang diuntungkan adalah dolar Amerika Serikat, mau nggak mau rupiahnya juga tertekan ya, apalagi sekarang sudah di 15.740 dengan stance-nya The Fed seperti itu. Nah, kita akan tanya lagi nih ke Bank Indonesia akan seperti apa stance-nya, apakah tetap juga menggunakan monetary policy menaikkan suku bunga untuk mengendalikan nilai tukar rupiah, atau mungkin ada opsi moneter lain yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia ya di bulan terakhir, di bulan Desember tahun 2022 ini, Safira. Betul sekali. Kalau misalkan tadi Maria sempat mention gitu ya, Bank Indonesia sebenarnya memang investor juga perlu mencermati deh sentimen penggerak pasar lainnya begitu ya, yaitu rilis kenaikan upah minimum provinsi yang memang sudah diumumkan begitu ya oleh beberapa provinsi. Dan Maria, kalau kita lihat perhitungan UMP 2023 memang juga sudah berdasarkan formula yang baru nih yang memang sudah ditetapkan kenaikan upah maksimal 10%, ini dengan perhitungan yang mencangkup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel alfa. Nah, dengan alfa yang ditetapkan bervariasi oleh masing-masing provinsi, ini besaran kenaikan UMP juga beragam begitu ya. Ini antara 5 hingga 9%. Nah, UMP di 2023 untuk wilayah DKI Jakarta ini 5,6%, Banten naik 6,4%, Jateng 8,01%, dan Sumatera Barat ini ternyata mendekati dari level yang ditentukan oleh Permenaker begitu ya, 9,15%. Dan memang Maria, kalau kita lihat begitu ya, ini sejatinya kenaikan UMP tersebut memang sebagai langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan angka inflasi. Dan memang sebelumnya juga BI juga telah memproyeksikan begitu ya, inflasi di tahun ini akan berada di bawah 6%, which is itu sentimen positif begitu ya, Maria. Sentimen positif menjelang akhir tahun ya, khususnya untuk para pekerja yang kita sudah menanti-nanti akan berapa persen nih kenaikan gaji gitu ya di tahun 2023, dan ternyata ada kabar baik karena juga beberapa upah minimum pun juga sudah dinaikkan. Tinggal nanti kita harapkan sebenarnya geliat industrinya juga bisa jadi engine yang baik, produksinya tetap ada, tetap berjalan, sehingga kenaikan gaji tersebut pun bisa terbayar dengan baik gitu ya, dan semuanya juga bisa happy gitu ya. Masyarakatnya happy, juga industrinya, perusahaannya juga happy, Syafira. Iya betul sekali, dan memang kalau misalkan kita lihat begitu ya, juga pastinya kalau misalkan kenaikan dari UMP ini lalu memang bisa dijaganya tingkat inflasi di Indonesia begitu, ini tentu akan menjaga beli daya masyarakat tetap terjaga begitu, dan pertumbuhan ekonomi tanah air pun juga akan terus tumbuh di tengah inflasi yang tinggi. Namun kalau misalkan sebaliknya, ini juga malah justru akan makin tergerus begitu ya daya beli masyarakat. Ini kan menjaga daya beli ya, makanya upah minimum pun dinaikkan gitu, biar mesti ada konsumsi dari masyarakat dari berbagai macam kelas ya, bukan hanya kelas menengah ke atas saja, tapi kelas menengah ke bawah pun juga masih bisa menjadi engine atau motor pertumbuhan ekonomi. Nah, kita akhiri mungkin dengan batu bara nih, kayaknya menarik sekali untuk kita perhatikan karena energi tadi naiknya lumayan signifikan. Lumayan signifikan banget, Maria. Ini kalau misalnya kita lihat, ini ada harga batu bara yang memang berhasil rebound begitu ya dengan semakin mendekati akhir tahun. Lalu datang juga winter di China dan Eropa, ini menyebabkan naiknya permintaan yang memang disebabkan oleh masih langkanya dan tingginya harga gas begitu ya. Ini menjadi sentimen untuk batu bara, dan kalau kita lihat ini emiten-emiten batu bara kita juga menjadi penggerak IHSG hari ini juga sebenarnya ya. Ada kalau kita lihat
Harga batu baranya saat ini di $380 per metric ton dan ini ada 3 sahamnya nih, Safira. Betul sekali, kalau kita lihat ini ada Medco yang naik 5,5%, lalu Bumi naik 3,35%, lalu ada Adaro Energi ini 3,74%. Dan memang ini cukup menjadi sentimen positif sekali gitu ya bagi emiten-emiten dalam negeri. Fluktuasi komoditas khususnya harga batu bara kan memang up and down ya. Sempat berada di hampir mendekati $400 per metric ton, kemudian turun di bawah 350. Kemudian berbagai macam lembaga riset memprediksikan bahwa akan masuk ke titik normalnya mungkin di tahun 2023 menuju $250 per metric ton atau $200 per metric ton di 2024. Tapi kayaknya memang aksi koleksi di saham-saham berbasis batu bara ini belum selesai ya, padahal sebenarnya dari sisi industrinya nih masuknya ke sunset, tapi ini sunset yang happy ending kayaknya. Betul buat saham-saham ini ya. Happy cuan buat Anda dan pastinya disclaimer on ya untuk Anda memilih saham-saham mana saja yang bisa menjadi saham pilihan Anda dan di portofolio Anda. Kami kembalikan lagi kepada Anda selaku investor.